Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladhi tafarrada bikulli kamalin wa tafaddala ala ibadihi bijazilin nawal. Wassalatullahi wassalamun ala khairil anam, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi ulil kiram, amma ba'd. Fa ya ahbaballah wa ya ahbab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, usikum biwasiyatin minal Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Alina Tumalabita Bapak Wakil Bupati Bone, semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Alina Tumalabita Tomatota Bapak Bupati Bone periode 2013-2023 bersama dengan Ibu, semoga insyaallah senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga sama-sama kita hormati, kita muliakan Alina Tumalabita Bapak Wakil Bupati Bone periode 2013-2023, Tomatota Bapak Dr. Andes Haji Amodale MM bersama dengan Ibu. Juga sama-sama kita hormati, kita muliakan, di tengah-tengah kita hadir Bapak PLT Sekretaris Daerah, semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bone tanpa terkecuali, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidik, dan di tengah-tengah kita juga hadir ada beberapa ketua DKM Kabupaten Bone. Insyaallah semoga senantiasa sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak mengurangi rasa hormat saya untuk tidak menyebutkan satu persatu, semoga kita seluruh yang hadir dan termasuk yang mendengarkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang sangat mulia dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini adalah suasana yang sangat istimewa karena kita hadir membersamai acara yang menunjukkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin mengawali ceramah ini dengan mengutipkan satu konstruksi pemahaman yang ditulis oleh Muhammad Ali Ashabuni dalam kitabnya Sofatut Tafasir. Muhammad Ali Ashabuni mengirim pesan melalui kitabnya bahwa seluruh ucapan manusia yang tersusun secara elok dan apik, tidak ada yang menyamai keindahan ayat kedua pada suratul Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itu kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara hamba dengan Allah yang memberi isyarat dua hal. Pertama, seorang hamba menyadari bahwa ada nikmat yang dirasakan pada dirinya sehingga tertuturlah kalimat Alhamdulillah. Yang kedua, sebagai upaya hamba untuk mengundang nikmat yang lebih banyak, karena tidak ada jawaban terindah dari Allah kecuali adalah la azidannakum, Allah akan menambah nikmatnya bagi orang yang bersyukur. Karena itu pada malam ini kita bersyukur karena dalam satu riwayat Abbas adalah saudara kandung dari Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad SAW.
bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Lalu Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Wahai saudaraku Abu Lahab, apa yang engkau rasakan di dalam kuburan?" Abu Lahab menjawab bahwa saya disiksa terus-menerus, tidak ada jeda. Tetapi wahai saudaraku Abbas, ternyata Allah menghentikan setiap hari Senin. Lalu Abbas bertanya, mengapa dihentikan siksaan itu pada hari Senin? Jawab Abu Lahab, karena saya bergembira pada saat kelahiran Nabi Muhammad. Kalau Abu Lahab karena gembiranya membebaskan seorang budak yang nilainya tinggi sekali, ternyata dinilai oleh Allah sesuatu yang sangat istimewa karena dia bergembira atas kehadiran seorang yang bernama Muhammad. Dia tidak mengucapkan kedua kalimat syahadat, tetapi dia dihentikan siksaannya oleh karena dia berbahagia dan gembira atas kedatangan Nabi Muhammad. Kalau kita sudah bersyahadat, berikrar bahwa tidak Tuhan selain Allah, lalu kita mempersaksikan itu kepada Allah, bagaimana posisi kita nanti? Berbahagia dengan syahadat dan kemudian kita berbahagia atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Itulah Nabi di dalam riwayat Muslim pernah menuturkan, "Ayuhan nas, wahai manusia, innama ana rahmatun muhdatun." Pahamilah bahwa saya adalah rahmat yang dihadiahkan kepada manusia. Jadi Nabi sendiri menuturkan bahwa dirinya adalah hadiah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu setiap orang yang menerima hadiah pasti bahagia. Apalagi menerima hadiah dari Allah. Bapak Ibu menyaksikan lingkaran surban yang ada di leher saya, yang saya pegang. Ini adalah surban hadiah dari orang tua kita, Pembasok Fasyar. Persis pulang dari tanah suci, umrah, saya silaturahim, ternyata saya dapat ini. Dan saya gunakan pertama surban ini mengislamkan orang Kristen di Palopo. Dan inilah di mana-mana saya bawa surban ini. Di iktikaf saya pakai ini, di masjid tafadhal juga saya pakai ini. Apakah tidak ada sorban yang lain? Saya ingin menunjukkan bahwa saya menerima hadiah, saya selalu berbahagia dan bergembira. Kalau kita menerima Rasulullah sebagai sosok yang dihadiahkan Allah, maka tentu kita berbahagia. Dan malam ini kita berusaha untuk menunjukkan itu sebagai bentuk refleksi diri dalam membangun relasi kita dengan Nabi Muhammad agar terwujud cinta itu. Karena Nabi SAW menitip pesan bahwa orang yang mencintainya, dia nanti akan bersama di surga. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, dia nanti saya sama di surga. Karena itu Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua ini yang hadir sekaligus yang mendengarkan dan sekaligus seluruh umat Islam di belahan bumi manapun berada, diinjakkan kakinya masuk dalam kategori yang diucapkan Nabi Muhammad bahwa umatku nanti adalah semuanya masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tadi Fong Nadir sebagai ketua DKM menitip satu pantun. Pak Wakil juga tadi menitip satu pantun. Saya menyelah mengirim satu pantun. Dari Mekah menuju Madinah, mampir beli kurma ajwa. Kenapa kurma ajwa? Karena kurma ajwa adalah kurma terbaik Nabi. Mengapa kurma ajwa? Karena Pak Wakil, Pak Adil adalah orang baik. Nanti pembahasan ada juga bagiannya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu ini sangat terbatas, maka izinkan saya mengutipkan satu kalimat dalam satu kitab yang ditulis oleh ulama kita yang menerangkan potongan kalimat itu memberi isyarat tentang Nabi Muhammad. Muhammad ketika dia tidak ada, maka dia dirindukan dan dicari. Ketika dia ada, maka orang bahagia. Dan saatnya dia pergi, maka dia ditangisi. Saya ingin menukil kalimat ini untuk masuk menerangkan apa yang perlu kita petik pada peringatan Maulid pada malam ini. Saya ulangi, Nabi Muhammad ketika dia tidak ada, dia dicari dan dirindukan. Ketika dia ada, maka orang senang dan bahagia. Ketika dia pergi, dia ditangisi.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam spektrum posisinya sebagai nabi, secara personality, ada hal yang menarik pada diri Nabi. Saya ambilkan satu contoh yang paling sederhana Bapak Ibu, yang barangkali saya tidak tahu apakah kita lupa atau mungkin kita agak sedikit kurang perhatian. Nabi SAW ketika dia minum, maka dia memulai dengan bismillah. Sesudah itu dia meneguk air. Setelah dia teguk, dia berhenti lalu dia baca alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu Nabi meneguk, membaca lagi bismillah, baru dia teguk lagi. Setelah itu dia baca lagi alhamdulillahirabbil alamin. Itulah terus menerus sampai airnya selesai. Tidak Nabi teguk satu kali, tapi Nabi meneguk berulang-ulang untuk memberi isyarat. Pertama, bahwa kehadiran bismillah adalah obat yang paling berkah. Itu sebabnya Nabi bilang, ibda'u likulli syai'in bi bismillahirrahmanirrahim. Mulailah segala sesuatu dengan membaca bismillah. Tetapi setelah menikmati, jangan lupa membaca alhamdulillahirabbil alamin. Karena itulah akan menetralisir di dalam tubuh dan menjadi obat selamanya bagi orang melakukannya. Karena itu sederhana sekali Nabi melakukan itu. Tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin yang sederhana ini boleh jadi ada yang terlupakan. Mari kita sedikit merefleksikan ini sebagai pintu gerbang masuk pada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Nabi SAW adalah basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad adalah basyarun, manusia, lakal basyar. Dia tidak seperti manusia. Yang dimaksud adalah tidak seperti manusia pada umumnya. Mengapa? Karena di dalam ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, ada teladan di dalamnya. Maka kita terhubung minimal 4 hal. Yang pertama, bagaimana uswah yang lahir pada diri Muhammad berkenaan dengan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana uswah yang hadir pada diri Nabi Muhammad hubungannya dengan sesama manusia, dan bagaimana uswah yang hadir hubungannya Nabi Muhammad dengan alam raya ini, dan bagaimana hubungannya dengan keluarganya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam diktum agama yang kita kenal, petunjuk dari Rasulullah SAW, kita mengenali ada 3 hal di situ katanya hubungannya dengan Allah. Yang pertama, Nabi mendudukkan dirinya sebagai hamba yang taat kepada Allah. Dalam ketaatannya dibangun 3 model. Pertama adalah melalui ibadah yang kuat. Yang kedua adalah melalui zikir yang kuat, dan yang ketiga adalah menempatkan Allah tidak ada Tuhan selain Dia dan tidak ada Tuhan yang menyamainya. Dalam hubungannya dengan ini Bapak Ibu, Rasulullah ditemukan banyak riwayat bahwa ada satu kesempatan di mana Nabi sujudnya lama. Sujudnya lama. Begitu dia bangun dan salam, ditanya oleh sahabat, kenapa Rasulullah SAW terlalu lama sujud? Apa kata Nabi? Andaikan saya bisa sujud terus-menerus, saya tidak akan bangkit dari sujudku, karena di dalamnya merasakan nikmat yang sangat luar biasa, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pintu gerbang yang bisa kita buka lalu kita memahami bahwa betapa Nabi Muhammad terbangun relasinya dengan Allah melalui ibadah yang kuat. Dan itu juga kenapa kita temukan ketika Aisyah menegur Rasulullah pada saat di mana Aisyah tertidur, lalu kakinya diangkat sedikit karena Rasulullah mau sujud. Tapi begitu Aisyah bangun, melihat Rasulullah SAW kepayahan, lalu berkata, mengapa Rasulullah menyiksa diri? Bukankah dijamin surga dan juga dijamin ampunan dari Allah? Apa kata Nabi? Ini menarik Bapak Ibu. Afala akuna abadan syakura. Apakah aku ini tidak ingin diberi gelar kehormatan oleh Allah sebagai hamba yang pandai berterima kasih? Ini memberitahu kita bahwa Rasulullah SAW menjadikan ibadahnya sebagai saluran bersyukur kepada Allah. Dan ini yang kita harus bangun Bapak Ibu. Kita harus kuatkan dalam hidup ini. Nah sebab makanya Allah Ta'ala di dalam hadis ulsi, ufuji mitumatua nama tinulu masempajang. Nah itu lebih diucap ufujinna nariko anak daran dan yakan lolo nama tinulu masempajang. Ucece anak daran dan yakan lolo nama kutu masempajang. Nah itu lebih diucecena ia tofa tomatua ia tofa pada makutu masempajang. Indah sekali kalimat Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Yang kedua,
Nabi memperkuat zikirnya kepada Allah. Kita temukan Rasulullah SAW ternyata membangun zikir yang sangat luar biasa dengan Allah. Apakah Rasulullah tidak dekat dengan Allah? Jawabnya tidak. Apakah istighfarnya memberitahu bahwa Rasulullah itu ada dosanya? Jawabnya tidak. Tetapi ingin memberitahu umat bahwa orang yang tidak ada dosanya pun banyak zikirnya, dan orang yang tidak ada dosanya pun memperbanyak istighfarnya kepada Allah, apalagi ada kesalahannya. Ini ilmu yang sangat luar biasa bagi kita umatnya, bahwa Nabi Muhammad membangun relasi ini tidak lain karena ingin Nabi dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah di penghujung dari seluruh struktur apa yang telah dibangun oleh Nabi di dalam tugasnya sebagai kepala negara, menyampaikan kepada Allah, ya Allah, hanya ini saya punya kemampuan. Hanya ini yang saya punya kemampuan. Saya tidak punya kemampuan apa-apa, ya Allah. Tetapi amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, di dalam Al-Quran Allah memberikan informasi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah karena Allah berbuat baik kepada kita. Itu normal yang diajarkan oleh Allah. Berbuat baiklah karena Allah berbuat baik kepada kita. Tetapi Nabi membalik struktur kalimat ini, lalu kemudian mencontohkannya. Apa kata Nabi? Wa ahsin man asaa ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat tidak baik kepadamu. Bapak Ibu, apakah Nabi menyelisihi Al-Quran? Jawabnya tidak. Karena batasan Al-Quran adalah batasan normal yang bisa diberlakukan siapa saja. Ketika ada orang berbuat baik kepada kita lalu kita balas dengan kebaikan, itu adalah normal. Tetapi yang tidak normal, kata Nabi, adalah ketika memiliki kemampuan merubah, yaitu berbuat yang baik kepada orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Dan ternyata itulah jalannya Rasulullah SAW. Kalau begitu Bapak Ibu, kita ambil ini sebagai satu momentum bahwa merubah skenario hidup ini tidak banyak berpikir yang tidak baik di kepala kita, tetapi memasukkan file-file yang baik, sehingga apa yang kita lakukan adalah kebaikan. Merubah keburukan itu menjadi kebaikan. Saya, Bapak Ibu, pernah diundang ceramah di Uloy, di pasar. Saya pulang, ada male dikasih sebagai bentuk terima kasih. Sampai di rumah, saya beritahu kemanakan, bagi-bagian yang rumah lihat tetangga italok sokok nah, maka dia nureku, dia mau melok bagian nih, maka dekat magai waktu nama tasak pau na dia itu nalaka. Saya bilang, nah, kalau tidak dikasih tetangga, kita kalah 1-0. Kemana kan saya bilang, kita tidak main bola. Saya bilang, ini calon bupati masa depan. Dia punya analisis. Saya bilang begini, kenapa kita kalah 1-0? Karena waktu mangganya masa, dia tidak kasih kita. Lalu kemudian kita menduplikasi perbuatannya, masuk dalam perbuatan kita. Meniru perbuatannya, mengcopy paste apa yang dia lakukan pada kita, lalu kita menduplikasi itu, lalu mengatakan tidak juga saya mau berikan karena waktu masa mangganya dia tidak berikan. Saya bilang kita kalah 1-0. Kenapa kalah 1-0? Karena kita memindahkan keburukan orang lain masuk di dalam ruang-ruang kehidupan kita, sementara kita tidak memiliki karakter seperti itu. Di dalam realitas kehidupan Bapak Ibu, ada kenyataan bahwa kita sebetulnya adalah orang baik, tetapi karena disuguhkan sesuatu yang tidak baik, lalu kemudian itu yang kita respon menjadi tidak baik. Sementara Nabi bilang, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, tapi Nabi merubahnya, wa ahsin man asaa ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat tidak baik kepadamu. Dalam catatan sejarah kita temukan, ada orang buta berhasil masuk Islam hanya karena perilaku kecil Nabi SAW. Orang buta itu, seorang ibu diberi makan oleh Nabi, setiap hari disuguhi oleh Nabi, tetapi orang ini mencaci maki Nabi. Setiap dia disuapi, dia pegang tangannya Nabi dengan lembut, lalu kemudian begitu masuk makanannya di mulutnya, keluar pula sumpah serapah kepada Nabi. Nabi tidak pernah memberitahu bahwa saya adalah Muhammad. Nabi hanya melakukan terus-menerus kebaikan itu tanpa memperdulikan apa keburukan dilakukan orang itu. Nah, mungkin ini model yang barangkali perlu kita coba lihat sebagai satu prototipe kehidupan. Ternyata Bapak Ibu, Rasulullah meninggal,
setelah Nabi meninggal, maka digantikan Abu Bakar memberi makan orang buta tadi itu. Suapannya Abu Bakar berbeda lembutnya dengan suapan Nabi Muhammad. Begitu orang buta ini berkata, bukan engkau yang memberi makan saya selama ini, siapakah dia sebetulnya? Abu Bakar menjawab, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bilang, kalau begitu berarti itu yang saya caci maki, itulah Muhammad. Di mana dia? Dia sudah meninggal. Di depan Abu Bakar mengucapkan kedua kalimat syahadat sebagai persaksiannya atas kebaikan Nabi Muhammad hanya menyuapi orang buta, lalu dibalas dengan syahadat. Apa ini menjadi penting Bapak Ibu? Bahwa ternyata dalam hidup kita ini boleh jadi ada orang berubah karakternya karena hanya persoalan kecil. Nabi berwudu, pergi di tempat wudu, melihat orang berwudu. Orang berwudu ini Bapak Ibu salah caranya berwudu, tapi Nabi tidak menegurnya. Lalu Nabi memberi contoh. Nabi berwudu dan orang yang berwudu di sampingnya Nabi, lalu kemudian tahu bahwa dirinya salah dalam berwudu, tetapi Nabi tidak mengeluarkan kata-kata. Nabi tidak mengeluarkan sepatah kata, dia hanya mencontohkan. Begitu selesai, ternyata apa yang terjadi? Orang ini sadar bahwa dia telah diajar oleh Rasulullah melalui perbuatan, bukan kalimat. Dalam posisi ini Bapak Ibu, ada keluarga kita, ada saudara-saudara kita tidak membutuhkan ucapan, tetapi membutuhkan tindakan. Dan tindakan itu bisa merubah mindset orang, bisa merubah karakter orang, dan ternyata itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam posisi berbeda Rasulullah membangun satu situasi karena dia berprinsip sangat responsif terhadap situasi dan memecahkan situasi-situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Saya kira ini penting untuk kita di dalam alam demokrasi sekarang ini, dalam situasi kita Bapak Ibu. Waktu Hajaratul Aswad mau dinaikkan di tempatnya, seluruh suku yang ada di tanah Mekah berselisih siapa yang terbaik di antara mereka, karena mereka semuanya mau menaikkan, menempatkan Hajaratul Aswad itu di tempatnya. Maka Rasulullah SAW hadir menyuguhkan sorbannya, dan sorbannya dipegang semua sudut-sudutnya oleh tokoh-tokoh Quraisy yang menganggap dirinya orang hebat. Ada yang pegang sudutnya, 4 sudut dipegang. Lalu Nabi bertanya, masih adakah tokoh yang belum memegang sorban saya? Masih ada ya Rasulullah, panggil dia. Dipanggil semua, pegang pinggirnya sorban Rasulullah. Baru Hajaratul Aswad ditempatkan di sorban Nabi. Lalu kemudian Nabi SAW ditunjuk untuk menempatkan Hajaratul Aswad di tempatnya. Apa yang penting di sini Bapak Ibu? Bahwa dalam situasi tertentu ada orang-orang yang boleh jadi merasa dia orang hebat, orang luar biasa, tetapi dia tidak mendapat tempat yang istimewa. Boleh jadi itu menjadi soal di dalam kehidupan ini. Rasulullah memberikan ruang yang terbaik sehingga semua orang merasa bahwa dia menjadi bahagian dari usaha itu. Apa yang menjadi penting dalam kehidupan kita ini Bapak Ibu? Ada nilai-nilai yang tercerabut di dalam kehidupan ini, sehingga masyarakat juga memilih jalan berbeda dengan apa yang kita inginkan. Karena itu memang penting ini kita satukan sebagai satu wujud di mana Rasulullah sudah tunjukkan sebagai contoh yang terbaik. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari bersama di dalam kehidupan ini memperbaiki relasi kita dengan sesama manusia. Karena itu kekuatannya, sebagaimana kekuatan itu telah dibangun oleh Rasulullah SAW. Saya ingin menyatakan satu hal di podium ini, bahwa kebaikan itu bukan hanya berkaitan dengan kehidupan kita di dunia. Karena kita mendapatkan jaringan yang kuat, memperoleh rezeki yang memadai, bukan itu soalnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana setelah kita tidak ada di dunia ini. Bagaimana setelah kita meninggal? Kalau ada kebaikan yang kita tanam, maka itulah yang akan tumbuh dan berkembang. Orang-orang akan mendoakan kita. Ada legasi. Seperti orang tua kita yang tadi disebutkan membangun 4 masjid. Secara personal kita sebetulnya ini ada kebaikan yang luar biasa. Tentu kita berharap kebaikan ini adalah berlanjut.
dan diteruskan oleh orang-orang di belakangnya, Tabik Maraja kepada Bapak Wakil Bupati. Barangkali perlu kita pikirkan, yang saya lihat di Bone ini, misalnya, saudara-saudara kita mau membawa keluarga ke pemakaman, seperti yang ada di sana di Macanang, itu sudah full. Barangkali perlu kita cari lahan, itu dimediasi oleh pemerintah, dan lahan itu adalah lahan untuk masyarakat. Mengapa ini Pak? Bapak Ibu, saya suarakan di tempat ini, tiba-tiba terfikir, kita sudah banyak ada sarana prasarana terkait dengan ibadah, tetapi ada ibadah-ibadah lain yang perlu kita pikirkan bersama, dan itu adalah salah satu salurannya, karena itu juga adalah investasi masa depan kita di akhirat. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa ini terfikirkan? Nanti akan menjadi soal di dalam hukum agama. Bagaimana nanti kalau padat tidak bisa lagi dikubur orang? Apakah boleh nanti orang dikubur berdiri? Apakah nanti orang bisa dibakar dengan mengadopsi ajaran Hindu dan lain-lainnya? Kenapa? Karena jumlah manusia semakin hari semakin bertambah, semakin lahan ini semakin berkurang. Nah, karena itu perlu ada pemikiran-pemikiran. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembali tadi ke poinnya bahwa mari kita menyatukan kerangka berpikir ini, lalu kemudian kita bertindak bersama mengikuti pola-pola yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, bahwa di dalam hubungan Nabi dengan alam raya ini tidak bisa tercerai-berai. Mengapa Bapak Ibu? Coba kita perhatikan, ada satu sabda Nabi ini yang biasa dipakai di angkatan, di tentara, bahwa Rasulullah menyampaikan, kalau terjadi peperangan, jangan pernah mencabut rumput, jangan pernah menghalau seluruh tumbuh-tumbuhan yang bisa mengorbankan kehidupannya, karena dia juga adalah makhluk hidup. Tapi yang menarik dari itu, Nabi bilang, andaikan engkau tahu bahwa besok engkau akan meninggal, maka tanamlah satu pohon, karena itu untuk masa depan anak-anak kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam konteks relasi ini, mengapa? Karena Nabi menyadari bahwa setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memaklumatkan penciptaan manusia, ada satu kesadaran penting terbangun pada diri Nabi Muhammad. Apa itu? Bahwa diri kita manusia ini adalah konstruksi dua bagian. Yang satu adalah dari struktur alam, dan yang satunya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu setiap manusia harus baik hubungannya dengan alam raya ini, karena di mana kita bergantung. Di sini di dalam hidup ini kita bergantung. Seluruh rezeki yang terbangun di alam raya ini adalah diproyeksikan untuk manusia. Tetapi ada banyak hal, kata Allah, yang terlupakan bagi manusia, karena manusia merusak di mana dia bermukim. Maka tugas manusia adalah menjaganya dengan baik. Begitu respon Nabi SAW memberi isyarat bahwa betapa pentingnya lingkungan hidup menjadi bahagia dari perjuangan kehidupan Nabi Muhammad. Bukan hanya menyangkut akhlak dalam hubungannya, personalitinya dengan manusia, tetapi alam raya pun menjadi tuntunan Rasulullah SAW. Di bahagian terakhir Bapak Ibu, relasi Nabi yang kita bisa petik pelajaran penting sebagai uswah, yaitu hubungan Nabi dengan keluarganya. Di dalam hubungan Nabi dengan keluarga, di situ tercermin ada keharmonisan, di situ tercermin ada kedamaian, di situ tercermin ada nilai surga yang terbangun di dalam rumah Nabi. Di dalamnya ada kasih sayang, sehingga kita temukan riwayat bahwa ketika Nabi masuk di dalam rumahnya, dia tidak masuk sebagai seorang nabi, dia tidak masuk sebagai panglima perang, dia tidak masuk sebagai kepala negara, tetapi dia masuk di rumahnya sebagai bapak dari anak-anaknya, suami dari istri-istrinya, dan juga kakek dari cucu-cucunya. Sehingga semua orang yang ada di dalam rumah merasakan ketenangan, merasakan ketentraman, merasakan kebahagiaan, dan merasakan kasih sayang. Ada itu biasa Pak Ibu Tabik Maraja. Di udara dia berjaya, di darat dia kuat, tapi masuk di rumah menjadi Hello Kitty. Di udara dia berjaya, di darat dia kuat, perkasa di udara, tapi masuk di rumah menjadi Hello Kitty. Nabi SAW Bapak Ibu membangun relasi dengan keluarganya. Yang saya kutipkan satu contoh yang barangkali karena sudah jam 7 lewat ini, sudah jam 7 lewat. Saya kutipkan satu riwayat Bapak Ibu. Nabi duduk menyapu-nyapu kepalanya Hasan Hussein. Tiba-tiba datang tamu. Lalu tamu itu berkata,
"Ya Rasulullah, apakah setiap hari ini engkau lakukan menyapu kepalanya Hasan Husain?" Lalu Nabi katakan, "Iya, saya setiap saat menyapu kepalanya Hasan Husain, lalu saya mendoakannya." Lalu orang itu bilang, "Ya Rasulullah, saya punya anak 7, tidak ada satu pun yang saya usap kepalanya." Apa kata Nabi? "Saya khawatirkan dirimu, jangan sampai Allah mencabut kasih sayang dalam jiwamu, sehingga yang muncul adalah kekerasan terhadap anak-anakmu. Keras dalam berbicara, keras dalam bertindak, sehingga ketika dia nanti tumbuh dan besar, maka dia menjadi bahagian dari masyarakat, kata-katanya tidak terkontrol. Kalau dia bicara menjadi kasar, kalau dia bertindak, dia juga tindakannya kasar. Itu bukan dari saya, karena saya mengajarkan adalah pola kasih sayang. Tumbuh kasih sayang di dalam rumah, dia akan menjadi bahagian sistem dalam mekanisme kehidupan sosial. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Nanti masyarakat akan ramai dengan kasih sayang, bukan sebaliknya. Apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati? Dengan tontonan yang kita lihat, itu adalah tentu bukan menjadi bahagian dari ajaran Rasulullah SAW. Karena Nabi mengajarkan cinta kedamaian yang bersumber dari hati yang memang tulus mencintai negara. Karena hubbul watan minal iman, mencintai negara itu adalah bahagian dari iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di penghujung ceramah ini, karena ini sudah lewat 7:30 masuk waktu sholat Isya, sekalipun ini saya menganggap ini tidak sempurna, tetapi kata Umar bin Khattab, "Al-idraku huwal idrak", ketidaksempurnaan itulah kesempurnaan sebagai manusia. Di dalam penghujung ceramah ini, izinkan Bapak Ibu menyimak dengan seksama baginda kita Rasulullah SAW. Ketika subuh hari, Nabi terlambat ke masjid menunggu sahabat untuk dipimpin sholat subuh. Karena menunggu lama, Bilal diutus masuk ke rumahnya Nabi. Begitu Bilal sampai di rumahnya Nabi, ternyata Nabi sudah tidak bisa lagi menuju ke masjid untuk memimpin sholat. Lalu Rasulullah sampaikan kepada Bilal, "Beritahu Abu Bakar supaya menggantikan saya menjadi imam." Maka dengan sedih, Bilal meninggalkan Rasulullah menuju ke masjid. Begitu sampai di masjid, Bilal sampaikan Rasulullah tidak bisa lagi ke masjid, tidak bisa lagi ke masjid. Maka sahabat ini menangis, Bapak Ibu, mendengar informasi ini menangis. Lalu Rasulullah SAW mendengar tangisan itu. Karena kalau kita ke Mekah, lalu ke Madinah, di Madinah khususnya tempatnya Nabi SAW, di rumahnya dengan apa yang kita saksikan dengan kuburnya, itu kan dekat sekali dengan tempat posisi imamnya. Baru Rasulullah menyuruh anaknya, istri dari Ali bin Abi Thalib yang kita kenal, kemudian sepupunya dimenantukan, menyuruh pergi lihat apa yang terjadi di masjid. Kenapa orang menangis? Begitu tiba di masjid, ternyata mereka menyadari bahwa Rasulullah tidak lama lagi pergi. Lalu karena begitu situasinya Bapak Ibu, kemudian Bilal pergi lagi ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah dipapa menuju ke masjid. Karena Abu Bakar tidak mau menjadi imam. Ini juga etika Bapak Ibu. Etika ini luar biasa. Jadi begitu Rasulullah tiba di masjid, maka dia masih memimpin sholat subuh. Tapi yang menarik Bapak Ibu, selesai sholat subuh, Rasulullah SAW berdiri, ingin menyampaikan satu hal kepada umat, kepada sahabat. "Lihatlah, saksikanlah Muhammad yang punggungnya sama dengan punggung saudaraku, yang fisiknya sama dengan fisik saudaraku. Adakah di antara saudaraku dengan tangan saya pernah sakit karena tangan saya? Apakah saudaraku ada lidah saya pernah sakit hatinya gara-gara lidah saya? Apakah saudaraku ada yang sakit karena tindakan saya?" Semua terdiam Bapak Ibu. Tapi ada seorang dalam dua riwayat yang berbeda, ada bernama Sawat, ada juga menyebut ada Ukasha. Tapi saya mengambil nama Ukasha. Ukasha berdiri. Ukasha berkata, "Ya Rasulullah,
saya orangnya yang tersakiti. Lalu Rasulullah berkata, dengan apa Ukasha engkau sakit? Ya Rasulullah, waktu itu engkau mengendarai. Apa yang dikendarai Rasulullah adalah kuda. Lalu dia pecut kudanya mengenai Ukasha. Saya ingin subuh ini, saya ingin balas Rasulullah SAW. Umar bin Khattab sebagai orang terdekat Nabi marah, berdiri dan minta kepada Rasulullah supaya dia yang menggantikan Rasulullah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ucapannya Nabi sederhana, ya Ukasha, apa yang saya lakukan tidak akan mampu nanti engkau pertanggungjawabkan di akhirat, kecuali perbuatan itu saya yang bertanggung jawab karena saya adalah pelakunya. Maka diambilkanlah Bapak Ibu, ringkasnya diambilkanlah cambuknya Rasulullah. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Begitu cambuknya Nabi sudah diambil, lalu dipanggil Ukasha mendekat kepada baginda Rasulullah SAW. Begitu Ukasha lari, membuang cambuknya, lalu memeluk Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Kenapa ini Ukasha? Ukasha berkata, ya Rasulullah, saya tahu bahwa di akhirat tidak mungkin kita sama di dalam surga, karena surga tempatmu tidak sama dengan saya kalau ditakdirkan masuk surga. Saya ingin memeluk baginda Rasulullah SAW. Saya ingin peluk, karena fisik saya ini tidak akan mungkin menyertai Rasulullah SAW. Apa kata Nabi Bapak Ibu? Kata Nabi SAW, wahai sahabatku, lihatlah Ukasha, inilah orang yang saya jamin masuk surga. Ukasha adalah penduduk surga. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Ukasha menjadi orang yang juga dijamin masuk surga. Karena itu mari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama menjadi bahagian daripada seperti Ukasha menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuba liman ra'ani wa amana bih, walakin tuba wa tuba liman lam ra'ani wa amana bih. Ufuk paha dengan kanaitaka nama tappa riya naik lebih pivotna dengan kanaitaka nama tappa lorialeku. Mudah-mudahan kita semua di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kita kembalikan. Semoga Allah menilai pada malam ini sebagai ibadah terbaik, dan insya Allah menjadi saksi sebagai cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.